Jadi hari ini apa yang kita kerjakan, kita nanti akan belajar looping lagi. Karena kan mengulang dan mengulang itu mesti terjadi di dalam animasi, baik itu coding, seringkali mengulang itu akan selalu dikerjakan. Nah, hari ini kita juga akan nambahkan if atau kondisi. Jika saya makan, saya tidak akan lapar. Itu ya, kondisi. Jadi hari ini kita akan buat kondisi dan looping, gitu ya. Oke. Pertama-tama apa yang harus kita kerjakan dulu? Ya, berarti kita buat kucingnya dulu bisa naik turun gitu ya. Itu tadi naik turunnya berdasarkan keyboard. Berarti kita ganti dulu. Oke. Kita ganti dulu ininya, kita ganti ke kucing fly yang anim hewan. Ada cat flying. Nah, Cat flying yang terbang. nih kita coba cat flying. Oke. Berarti yang kucingnya tadi kita buang. Ulang ya, kucingnya berarti dibuang, pilih sprite, cari di hewan. Semua sih bisa sih, cuma lebih gampang carinya di hewan. Langsung cat flying. Nah, kita taruh agak ke kiri gitu ya. Caranya ya diklik aja di kucingnya, kemudian di drag. Nah, ini mau posisinya di mana? Oke, berarti pakai cat flying. Terus biar nggak putihan, kita kasih background. Sudah tahu tuh cara buat background, tambahin backgroundnya biar nggak putih gitu ya. Nah, pilih latar. Nah, silahkan pilih sembarang ya. Kalau saya tadi senang pakai gedung-gedung, saya ingin masuk ke Night City. Ya. Pilih di latar, kemudian cari Night City. Kalau kalian ingin beda, boleh, bebas. Yang namanya coding itu ya, prosesnya bisa beda, tapi hasil akhirnya sama. Jadi tidak harus sama seperti istilahnya yang diajarin gitu ya. Intinya itu banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke Solo. Bisa lewat Salatiga, bisa lewat Sragen, bisa lewat Kartasura. Yang penting sampainya Solo. Begitu juga dengan coding. Jadi coding itu prosesnya boleh beda. Cuma hasil akhirnya sama. Yang penting nanti tinggal efektif apa enggaknya. Hanya itu aja. Oke, kita buat supaya kucingnya ini bisa kita jalankan naik turun. Kita masuk ke kontrol. Ke kejadian. Terus ketika tombol ini ditekan, nah, ketika tombol ditekan, kemudian dia bergerak dari atas ke bawah. Berarti ya, atur Y ke Y itu naik turun ya, benar ya. Minus 10. Kita lihat naik ke 10. Jadi ini ketika tombol up panah ke atas, atur Y ke 10. Coba atur. Oh, sorry. Bukan atur tapi ubah. Ini saya
ubah Y sebesar 10. Kita lihat ya, hasilnya kayak apa. Jadi ketika kita naikkan, loh kok nggak mau? Panah atas ditekan, ubah Y. Nah, ini naik. Nah, jadi ini ketika ini ditekan, nah ini naik. Ketika keyboard ya, ketika keyboard panah atas ditekan, ubah Y ke 10. Sekarang kalau keyboardnya panah ke bawah, maka Y-nya minus 10 gitu ya, dibuat seperti itu. Berarti ini juga pakai kejadian lagi ketika tombol ini terus atur ubah Y, tapi ini jadi minus. Oke. Jadi kalau panah ke atas itu berarti naik, ingat ya, Y ya. Berarti Y sama X itu kalau X itu horizontal, kalau Y itu berarti vertikal. Berarti kalau kita ingin naik turun ya berarti kita ubah-ubah nilai Y-nya. Ya. Berarti kalau kita ingin naik ya berarti kita ubah Y-nya jadi positif. Tapi kalau dia turun berarti ubah Y jadi minus. Oke. Ini kalau kita coba. Oh, salah saya. Ininya ketika tombol spasi, ininya panah ke bawah. Kelupaan. Tadi kok nggak mau turun-turun gitu ya. Oke, berarti ini kalau naik seperti ini, kalau turun seperti ini. Ya, ini kalau naik, ini kalau turun. Oke. Nah, kalau di tutorial itu ada say hello gitu dulu. Tapi nanti ya di sini. Berarti kalau naik, ini kalau naik, terus ini. Oke, silahkan. Kalau nggak bisa, saya akan ulang lagi. Begitu juga kalau nanti kalau mau ke kanan ke kiri ya. Berarti kalau naik ke kanan kiri ya berarti ketika tombol panah kanan berarti ubah X sebesar 10. Itu kalau mau ke kanan ke kiri. Jadi silahkan bebas membuatnya kalau ingin naik turun gitu ya atau mau ke apa naik turun sama ke kanan kiri gitu ya. Oke, silahkan dibuat dulu. Habis ini kita akan buat seperti kemarin. Kalau kemarin itu ada balon, sekarang buat apa ya istilahnya love gitu ya. Love yang jalan. Nah, kita akan buat love-nya bisa jalan. Yang pasti, nah nanti si kucingnya ini mencari love-nya itu dulu. Kalau kena berarti langsung dapat nilai 10 gitu ya, kayak kemarin. Oke, jadi hari ini kita buat bisa tekan tombol ya, inputannya.
Oke, sekarang kita buat love-nya tadi. Sekarang kita buat love-nya. Berarti kita tambahkan sprite, terus cari love itu di ini ya, heart. Cari heart. Jadi kita cari heart. Saya ulang ya. Malah enggak ketemu. Langsung di semua atau dicari di sini. Nah. Ya. Oke. Sekarang heart-nya kan kebesaran. Nah, kita buat kecil. Jadi ukurannya kita kecilin. Jadikan 30 gitu ya. Di ukuran. Nah, oke. Terus kita taruh di Nah, sekarang kalau heart-nya sudah bisa buat, berarti kita buat heart-nya bisa berjalan ke kiri, gitu ya. Kita coba kalau berjalan ke kiri berarti kita buat gerakan dulu. Ya. Ini terus kita kasih kejadian. Kalau 10 berarti dia ke kanan. Ya. Nah, ini kan akan geser ke kanan gitu ya. Nah, akan geser ke kanan. Tapi kalau ke kiri, nah ini berarti oke. Berarti geser ke kiri. Oke. Supaya ini gesernya berkali-kali, berarti kan kemarin kita belajar apa itu kemarin? Kita kasih kalau selamanya terusan. Nah, kalau ini kita coba pakai ulangi. 10 kali, berarti dia ke kiri sepanjang 10 kali. Kita buat, nah kita cek dulu ya, cek sound dulu. Kita cek dulu, bener apa enggak? Nah, cepet ya, langsung 10 kali. Berarti ini biar sampai kucing ya, berarti kita sampai 20, 30 kali. Kok sampai sini, Kak? Sampai. Oke. Ya, kelihatan hilang ya 45. Nggak hilang masalahnya. Biar kelihatan hilang sampai sana. Oh, sudah mentok ternyata. Oke, jadi silakan dibuat seperti ini tadi. Kalau terlalu cepat, ya berarti kita pakai kemarin kita pakai white ya kalau terlalu cepat. Tapi kalau dirasa itu sudah oh biasalah nggak terlalu cepat 0,3 ya. Ya agak lambat.
Tapi kalau terlalu lambat sekali ya kasih 0,1. Ya, gitu. Jadi agak lambat. Tapi kalau dibuat cepat ya ininya dibuang. Ini kalau dibuat cepat. Jadi silakan bebas mau lebih cepat atau enggak. Jadi intinya kita pakai ulangi. Kalau kemarin kita pakai selamanya. Nah, sekarang pakai ulangi. Diulang sampai berapa kali gitu ya. Ya, oke. Dibuat ininya bisa jalan dulu ke dari kanan ke kiri ya. Berarti pakai ubah X sebesar -10 ini ya. Jadi, ini kan kelihatan. Ya, ketika di run. Nah, oke. Oke. Lalu habis ini kalau sudah bisa bergeser ke kiri gitu, berarti kita buat dia akan mengulang-ulang terus selamanya. Jadi dari kiri langsung balik lagi ke kanan, terus tapi tempatnya random. Kita buat seperti itu. Berarti kalau biar dia terusan, kita kasih selamanya dulu. Kok selamanya nih kok di sini. Balik ya. Berarti selama dulu, selamanya, kemudian ulangi. Ini diulang setelah 50 kali, nah dia akan buat random. Pergi ke posisi sembarang. Kemudian ya, atur X ke ya, tapi ini untuk atur X-nya nanti biar di dulu. Sorry, ini nanti ini nanti saja biar gampang mengerti. Sebentar. Ini ya dihapus dulu. Jadi atur X 250. Jadi ini maksudnya ketika ini sudah selesai, terus dia masuk ke 200 X kembali ke 250, kemudian bergerak lagi. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Nah, istilahnya gitu. Jadi biar ini terusan di set ke 250 awalnya, kemudian dia mengulang lagi sebesar 50 kali ke kiri. Jadi kan kita belajar tadi ke kiri 10 kali, 50 kali, tapi minus 10. Ya ini. Ini kalau diklik, nah kan dia akan terusan. Bergeraknya ada terusan. Oke. Jadi tujuan tadi mengapa saya hapus yang tadi posisi sembarang supaya kita bisa tahu, oh ketika dia selamanya berarti ketika ini selesai, ulangi 50 kali selesai, dia akan balik lagi ke posisi awal dan mengatur ke X-nya 250. Jadi kalau seperti ini, dia akan mengulang dulu 50 kali, kalau 50 kalinya ini selesai, dia akan balik lagi. Jadi baliknya itu ke atur X 250. Kan balik lagi ke selamanya ini ya. Ini akan diulang lagi. Atur 250, X-nya ke 250, kemudian setelah itu diulang,
dia bergerak ke kiri, itu. Terus kalau sudah secara 50 kali selesai, dia balik lagi ke X-nya, diubah lagi ke 250. Gitu ya, supaya dia akan bergerak terusan. Jadi kalau saya jalankan, hasil akhirnya seperti ini. Jadi intinya ini biar dia bisa mengulang terusan dan berjalan ke kiri. Nah, supaya dia nggak hanya satu tempat toh, maka di sini tadi dikasih pergi ke posisi sembarang. Jadi di atasnya itu kasih pergi ke posisi sembarang, setelah itu baru masuk ke atur 250. Bukan ke atur 250 dulu, tapi pergi dulu ke posisi sembarang. Jadi diatur dulu posisinya sembarang dulu, nilai Y-nya. Nah, itu kemudian terus di set ke X-nya ke 250. Y-nya tetap. Maksudnya tetap itu masuk ke posisi sembarang ini. Jadi kita lihat ya hasil akhirnya. Nah, ini kan akan pindah-pindah. Nah, ini kan akan random. Jadi posisi sembarang itu akan diatur. Oke, sekarang coba kita buat beda ya. Misalnya atur X-nya itu, aduh, ya, bentar. Saya ingin menunjukkan atur X-nya itu di atasnya ini. Hasilnya kayak apa. Jadi kan pas ya, langsung ke 250-nya di sebelah sini semua ya. Kalau seperti ini gimana? Nah, ini tiba-tiba ada di tengah. Ya, ini sini. Oh, tiba-tiba bisa di sini, bisa di sini. Jadi posisi di coding ya, di coding itu posisi atas bawah itu berefek ya. Maksud saya atur X ke 250, habis itu ke posisi sembarang, itu beda hasilnya dengan posisi ke sembarang dulu, baru atur X 250. Beda juga dengan ulanginya 5 di atas dulu, baru masuk ke minus 10. Jadi dari sini kalian bisa belajar, oh kalau main coding itu harus dari atas ke bawah, urut, tidak bisa di tidak bisa saling ditukar. Nah, kalau ditukar hasilnya nanti akan beda. Ya. Jadi ini bisa contohnya itu waktu kalian masak, pernah masak Indomie ya. Masak Indomie itu kan harus nasi, masak air, habis itu masak air, kemudian minyak dimasukkan ke air, terus kemudian tunggu sampai minyak agak lembek gitu ya, empuk gitu ya, baru setelah itu dinaikkan, ditiriskan. Kan hal itu kan tidak bisa kita tuker ya, nggak bisa kita tuker istilahnya, kita tiriskan dulu, setelah ditiriskan baru minyak masuk, baru setelah itu airnya dididihkan, kan nggak bisa. Kan harus istilahnya berurutan. Jadi harus airnya direbus, kemudian setelah itu minyak dimasukkan, habis minyak dimasukkan, kemudian minyak kalau dilihat apakah minyak sudah empuk gitu ya, nah baru ditiriskan. Nah begitu juga dengan coding. Coding pun juga harus berurutan, tidak boleh saling ditukarkan. Karena kalau ditukar hasilnya akan beda.
Begitu juga kalau waktu masak masak Indomie tadi, ketika itu ditukar, itu akan hasilnya akan beda. Mie-nya ya nggak keras, mie-nya ya hanya disiram air gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi di dalam coding, ya ini tadi, ya harus berurutan, tidak boleh, maksudnya kita mikirnya harus berurutan. Jadi setelah pergi ke posisi sembarang, masuk ke atur ke X250, baru dia mengulangi. Sampai ulangi selesai, balik lagi ke pergi posisi sembarang, atur X ke 250, baru seperti ini. Kalau seperti ini hasilnya nanti akan urut dari 250. X sama dengan 250 dari sebelah kanan. Beda kalau itu tadi dibalik ya. Jadi kalau di coding itu harus mikirnya dari atas, habis itu ke bawah, kemudian ke bawah lagi. Kalau coding yang satu dan berikutnya itu ditukar, nanti efeknya akan beda. Itu ya. Berarti kalau kalian mulai berpikir gitu, coba nanti mikirnya ini berurutan, gitu ya. Berurutan habis ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Nah, mulai belajar untuk itu. Dan bacanya pun ini juga dari atas ke bawah. Kalau ini ditukar, nah tadi kan sudah tahu toh efek akibatnya ketika ditukar. Oke. Setelah ini kita buat jadi ketika kena sprite, oke, kita buat variabel dulu ya. Jadi buat skor. Jadi kalau kena si kucing, itu akan nambah 10. Jadi kita buat skor ketika love ini kena kucing, dia akan nambah 10. Seperti minggu kemarin, kita buat variabel. Buat sebuah variabel, yang ini diklik, masuk ke variabel, kemudian buat sebuah variabel, kita buat skor, untuk semua sprite ya, jangan lupa untuk semua sprite, terus di OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Lihat ya, berarti buat sebuah variabel, tulis, kemudian untuk semua sprite, terus and score. Oke. Kita tambahkan sekarang ketika masuk ke kontrol ya. Jika ini masuk sini aja. Jika menyentuh ini dimasukkan ke sini. Nggak kelihatan ya. Biar agak ke sini. Jika menyentuh, nah ini diklik, menyentuh cut flying, ya. Jika menyentuh si apa ini, love ini menyentuh jambunya, ini menyentuh kucing. Ini tadi saya masuk sini ya, masuk ke sensor, terus menyentuh poin mouse ini dimasukkan ke sini. Jika menyentuh cat flying, nah berarti apa yang terjadi? Ya,
Kita buat suara dulu. Mainkan suara. Nah, oke. Kita cek ya, jalan nggak. Oke, ini kasih kontrol dulu, kasih selamanya. Terus kasih oke, kita coba. Ya, tuh iso-iso. Nah, jadi kalau menyentuh langsung bunyinya pop gitu ya. Jadi saya tambahkan selamanya, jadi selamanya kalau kena ini, itu akan, eee, bunyi, ada bunyi, tapi suaranya nggak enak sih. Kita tambahkan suara. Ini, kita tambahkan suara. Oke. Nah, masukin ya. Oke. Masuk ke kode lagi, ininya suaranya kita ganti big point. Ya, nah, kena lagi. Iya, kena. Ya, kasih suara ya. Oke. Terus supaya kena terus skor. Nah, berarti kita tambahkan variabel. Ubah skor sebesar, nah di sini kita tambahkan 10 kayak kemarin. Jadi ketika kena bunyi dan dapat skor 10. Nah, nambah ya, skornya nambah ya. Loh. Nah, nambah lagi 30. Ya. Oke, gitu ya. Terus kalau diklik ya berarti ya harus ini ngereset lagi. Nah, caranya ngereset bisa pakai ini atau di sini kita tambahkan di sini ketika diklik atur skor. Jangan lupa di sini. Atur skor ke 0. Jadi ketika diklik langsung jadi 0. Nah, oke, sudah jadi 0 ya, berarti beres. Nah, oke, 10. Oke. Tapi nggak ada sesuatu sih nggak menarik. Jadi kita buat coba kalau, eee, si apa ini, jambunya itu kena kucing, terus hilang gitu ya. Nah, kalau kena kucing terus hilang gitu ya, kita buat seperti itu. Jadi kalau buat seperti itu, masuk ke tampilan, nah ini ada sembunyikan. Coba masuk ke sini. Oke. Jadi ketika diklik, loh langsung hilang. Oh, coba ini kalau gini. Oh, oke. Terus kalau sudah hilang, terus hilang. Berarti harus kita tampilin dulu. Kita tampilkannya di sini. Coba. Ya,
oke, beres ya. Kan hilang. Langsung kena terus hilang gitu ya. Jadi buat seperti itu. Langsung kena terus hilang. Oke. Jadi apa yang saya tambahkan tadi? Ya. Berarti ketika dia kena, ketika menyentuh, langsung cari yang sembunyikan. Cari yang sembunyikan. Tapi kalau kan tadi kan kalau ini masih jangan coret-coret dulu ya. Oke. Ya. Yuk. Jadi ketika disembunyikan ini nggak ada tampilannya itu nggak ada dulu. Tuh. Jangan oke. Lanjut ya. Jadi ketika ini tadi, kenapa kok tampilannya di sini gitu ya. Nah, ketika ini diklik, nah terus hilang. Nah, masalahnya langsung sembunyi terus, makanya harus kita tampilin. Nah, nampilinnya di mana? Nah, nampilannya pada ketika ini berjalan. Berarti atur skor ke 0, selamanya ditampilkan dulu, baru dia langsung ke posisi sembarang. Gitu ya. Ini sebenarnya bisa berubah di bolak-balik nggak apa-apa sih. Nah, kena langsung hilang. Oke. Oke, silakan buat. Berarti hari ini belajar tentang jika. Jika menyentuh kucing, maka siapa ini? Si jambu ini akan sembunyikan atau hilang. Kemudian mainkan suara big boing sampai selesai. Dan diubah skornya sebesar 10. Gitu ya. Berarti caranya jika menyentuh cat flying, ya sebenarnya ini bisa kalian bisa lewat di kucing, bisa juga lewat pakai di ini ya, di jambu. Kalau di tutorial pakainya di kucing, ubah-ubahnya di kucing. Kalau di saya ini ubah-ubahnya ketika menyentuh itu ada di jambu. Kenapa kok masuk ke sini supaya bisa hilang, itu aja sih, biar gampang hilangnya. Kalau yang tadi kalau di kucing nanti yang hilang malah kucingnya, kan lucu. Kan harusnya yang hilang kan jambunya. Berarti ganti nambahkan ini aja lumayan nambah banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan buat itu dulu. Terus kalau sudah habis ini kita akan buat awan yang bisa dari kiri ke kanan. Ya, kita tambahkan awan. Atau kalau nanti masih ingin nyoba dibuat kalau ada benda selain jambu gitu ya. Kalau benda selain jambu kalau kena kita kasih minus gitu, seperti itu. Nanti kalau cukup waktu ya. Tapi kita ngikuti tutorial dulu. Yang tutorial itu ada
awan yang bisa bergerak dari kiri ke kanan. Ya, nanti kalau waktunya masih cukup, kita tambahkan yang membuat nilainya berkurang. Nah, di situ. Oke, berarti kalau sudah kita tambahkan apa? Awan. Awannya bisa bergerak dari kiri ke kanan. Berarti kalau bisa bergerak dari kiri ke kanan, codingnya ya seperti ini. Mirip aja, cuma nggak usah pakai posisi sembarang lah. Yang penting dari kiri ke kanan, terus ganti dari kiri ke kanan, ganti dari kiri ke kanan. Hanya ini, hanya benar pakai selamanya. Terus diulang lagi selamanya, kemudian atur X ke sebelah kanan ke 250. Terus dia akan bergerak ke kiri. Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan. Nah, gitu ya. Oke, kita tambahkan NFC ya, berarti NPC, sorry. Non-player available. NPC, non-player karakter. Kan kalau main game itu kan tidak hanya satu saja gitu ya, kan berarti ada benda-benda yang lain. Yang itu enggak mempengaruhi pada scoring. Oke, kita tambahkan sprite. Cari awan. Sky. Enggak ada. Oh, clouds. Cloud. Oke, kita pilih ini. Ambil cloud yang itu, terus kita buat agak naik. Oke. Terus ini tarik di cloud ya, pastikan diklik yang cloud. Ingat ya, pelajaran kemarin kalau di yang kucing ya itu yang kucing yang dijalankan. Kalau hard ya berarti hardnya yang dijalankan. Kalau cloud ya berarti cloudnya yang dijalankan. Berarti kalau seperti ini, ketika klik, bendera diklik, jangan lupa ulangi tadi ya. Kita cek dulu, ulangi 40 kali. Terus gerak. Ubah X sebesar. Ini jadi minus 10. Kalau ke kiri minus ya, kalau ke kanan plus. Ini kita lihat. Jalan enggak? Oke. Nah. Ya, sudah bisa jalan. Sudah minus 10. Jadi agak jalannya agak terlalu cepat. Awannya cepat banget. Kita kasih 0,5. Kasihnya kayak apa? Ya, awannya udah lumayan. Kita 0,5. Nah, ini biar bisa terusan, bisa berulang dan mengulang, kita kasih selamanya. Terus set ke ubah X ke, ya ini diubah dulu ke 240. Biar dari kiri, dari kanan langsung. Biar 0,3. Biar agak cepat.
Ya, ini awannya bisa sampai enggak? Oh, 240 segitu toh. Ini berarti 350. Coba. Oh, 350 segitu. Silakan diubah-ubah ininya ya, kalau kurang banyak. Ya, oke. Berarti awannya bisa berubah. Nah, ini kalau kita lihat di kostum, nah ini kan cloud-nya kan beda-beda. Ya. Nah, biar ketika mengulang sampai ke kanan jadinya beda, kita tambahkan next custom. Nah, kostum berikutnya. Oke. Nah, kita lihat berubah apa enggak. Oh, ini kan awannya kan berubah, berbeda. Jadi tinggal tambahkan kostum berikutnya. Oke, itu ya. Berarti langkah terakhir kita buat, masih ada 5 menit, cukup ya. Kita buat seperti ini. Tapi yang kalau hard itu menambahkan nilai, nah ini dibuat yang mengurangi nilai. Ya, seperti itu. Jadi menambahkan sama mengurangi. Kita tambahkan misalnya bot. Siapa ya? Ya, kita buat ukurannya kecil. Yes, gitu aja. Berarti tambahkan seperti tadi. Dia bergerak dulu. Kemudian gerakannya ubah ke X sebesar ini. Tadi berarti minus 10. Ini jadi 50. Ya, berarti kalau ini di run, nah sudah bisa ke kiri ya. Nah, kemudian kita buat, saya agak cepat ya, masalahnya sudah mau jam 2. Ini dibuat selamanya biar dia bisa berubah-ubah. Kita tambahkan gerakannya ke posisi sembarang. Terus tambahin lagi, ubah X, atur X ke
300. Kita cek, benar enggak? Bisa enggak? Oke. Kok sama gitu ya? Kasih delay aja biar enggak bareng. Oke, enggak bareng kan? Oke, supaya kasih delay. Kemudian kalau dia kena, nah berarti kasih selamanya juga, kasih if, kemudian operator, sensor, sorry, menyentuh, sama, menyentuh, cat flying, ya berarti kalau menyentuh berarti dibuat hilang, ya sembunyikan. Terus supaya dia bisa tampil lagi di sini ya, kasih tampilkan. Kita cek. Oke. Oh, lupa. Harus dikasih ini dulu. Ya. Nah, ya, oke. Sudah bisa untuk itunya. Sekarang tinggal dikasih variabel. Sebentar. 1 menit lagi. Ubah skor ke minus ya. Minus 10. Oke. Ya. Ini kalau kita tambahkan. Tinggal dikasih suara ya. Untuk nambahkan suara supaya beda dengan yang Oke. Ya, hari ini berarti belajar tentang tentang kalau membuat coding itu dari atas ke bawah, kemudian dari situ juga kita belajar kalau menyentuh, nah berarti kondisi ya, kita belajar dengan kondisi, jika menyentuh maka dia ngerjain itu. Oke, gitu. Mungkin minggu depan kita coba membuat yang agak algoritmik lagi ya.